Pada pertemuan kali ini masih kita akan bahas tentang penggunaan rumus VLOOKUP HLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP HLOOKUP seperti ini ya. Ya, ini kita akan buat di dalam Google Sheets. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini akan misalnya kita ubah-ubah kodenya ya, maka tabel di dalam VLOOKUP-nya juga akan berubah ya. Nah, seperti ini ya, misalnya saya ubah kode A ya, maka di sini akan berubah. Ini juga ya, misalnya saya ubah jadi D ya. Nah, ini akan berubah. Berubahnya adalah membaca tabel yang ada di bawahnya seperti ini ya. Oke, langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah login ke Google Drive dulu ya. Silakan ketik drive.google.com atau kalian boleh pakai seperti ini ya. Dan di sini kan ada Drive. Kalian silakan klik, nanti kalian login. Ya, silakan gunakan akun dari Nabur ya, akun Nabur kalian. Nah, setelah itu kalian akan masuk ke Drive, kemudian klik kanan ya. Ya, setelah masuk ke Google Drive, silakan klik kanan. Nah, di sini ada pilihan Google Spreadsheet ya. Silakan klik Spreadsheet. Ya, spreadsheet kosong atau spreadsheet baru lah ya. Setelah diklik nanti akan muncul ya halaman spreadsheetnya. Nah, ini kalian di sini titlenya kalian ganti HLOOKUP, VLOOKUP ya. Kalian ganti menjadi fungsi HLOOKUP, VLOOKUP. Nah, setelah seperti ini kalian ya. Nah, di sini kalian ganti ya HLOOKUP, kemudian VLOOKUP, enter. Nah, ini secara otomatis akan menjadi nama file kalian. Oke, nah, perhatikan di sini kita akan membuat tabel. Coba perhatikan, tabel ini memiliki judul ya. Nah, judul tabel ini kalian gunakan ya. Judul tabel ini kalian gunakan teks ya. Caranya bagaimana? Caranya ya, klik sisipkan, kemudian di sini. Nah, untuk kalian cara membuat judul tabel seperti ini ya. Ya, kalian menggunakan ini ya, menu insert, kemudian pilih drawing, kemudian kalian pilih teks di sini. Nah, tuliskan di sini misalnya VLOOKUP ya, VLOOKUP ya. Kalian bisa atur misalnya teksnya di blok ya. Kemudian di sini kalian bisa klik muncul pengaturannya, bold misalnya, ganti menjadi yang lain ya, Cambria misalnya, besarnya 20, kemudian save and close. Nanti kalian tempatkan, bisa diatur-atur ya. Nah,
judul yang kita gunakan menggunakan drawing itu yaitu ini ya, teks-teks ini, kemudian ini ya, tabel barang ya. Jadi kalian kan bisa mengatur-atur besar kecilnya ini ya, besar kecilnya teks ini bisa diatur-atur tuh ya. Oke, nanti kalian letakkan sesuai dengan seperti ini. Nah, setelah kalian membuat judulnya ya, kita perhatikan baik-baik. Kita memulai membuat datanya itu ya, mulai di baris berapa tabelnya, mulai di baris ketiga ya, baris ketiga. Mulai tabelnya kita buat menjadi dari kolom B sampai kolom E, B, C, D, E. Nah, ini kalian buat tabel seperti ini ya. Kemudian diisikan kode seperti ini ya, A, B, C, D, A, B, C, D, terserah. Yang penting A, B, C, D, A, B, C, D. Mau B, C, D, A ya boleh aja. Buat tabel seperti ini untuk VLOOKUP. Kemudian mulai di baris 17 kalian buat tabel seperti ini ya, kode nama barang, harga, satuan. Kemudian bawahnya kode nama barang, harga, satuannya itu diisi ya. A itu sabun, harga 2.500, satuan buah, dan seterusnya ya. Nah, ini seperti ini ya, kelihatan kan ya. Jadi di atasnya adalah tabel kosong seperti ini, bawahnya adalah tabel barang. Ingat ya, judul tabel ini tadi menggunakan teks dari drawing ya. Kemudian diberikan selang atau jeda satu kolom ya. Kita mulai lagi membuat tabel kosong seperti ini. Nanti juga kalian bisa isikan lagi ya, boleh kalian bolak-balik ya, C, B, D, A boleh ya. Misalnya kalian bolak-balik ya nggak apa-apa. Ini kan sekedar kode, nanti akan merujuk ke hasilnya ya, pembacaan tabel di bawah. Oke. Ya. Oke. Ya, setelah membuat tabel seperti ini ya, perhatikan ya, tabel kiri dan kanan ya. Yang kiri adalah VLOOKUP, yang kanan adalah HLOOKUP. Bentuk tabel di atas sama saja. Yang membedakan adalah tabel di bawah ya. Pada tabel yang HLOOKUP, ini kode barang, nama barang, harga satuan itu di sebelah kirinya ya, judulnya di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya adalah recordnya ya. A itu sabun, harga 2.500, satuan buah. Oke ya, seperti itu ya. Nah, perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP adalah pada tampilan tabel ini yang akan dibaca ya, menggunakan rumus. Pada tabel VLOOKUP ya, record datanya itu dari di baris ya, di dalam baris. Misalnya kode A, nama barang sabun, harga 2.500, satuan buah. Itu kan di dalam satu baris ini ya. Nah, berbeda dengan HLOOKUP. Kalau HLOOKUP itu tabel barangnya, recordnya itu di dalam satu kolom. Nah, misalnya kode A, nama barang sabun ya, harga 2.500, satuannya buah. Nah, ini kan dari atas ke bawah bacanya, kolomnya seperti ini. Oke, kita mulai dulu dari yang HLOOKUP ya. Perhatikan, HLOOKUP ini range datanya ada di kolom B ya. B-nya adalah B18, berakhir di kolom E21 ya. Ini B18 sampai E21 tuh ya. Nih. Kelihatan ya. Nah, kita akan membaca yang dibacakan kode ya. Nah, ini coba perhatikan. Ini adalah range data ya. Kemudian ini kolom, ini adalah dianggap kolom pertama, ini dianggap kolom kedua, dianggap kolom ketiga, dianggap kolom keempat ya. Misalnya akan membaca nama barang
maka kita akan menulis ya v lookup buka kurung ini ya, v lookup buka kurung, klik kodenya kan berada di B4 ya, koma, kemudian jangkauan atau range datanya tadi mulai dari B18 sampai E21. Kita pakai simbol ini ya, string dolar ya. Dolar B, kemudian dolar 18 titik 2 itu berarti jangkauannya sampai mana ya. Dolar E, dolar 21. Kemudian koma, kita akan membaca kolom kedua ya, kolom kedua itu nama barang, kita tulis 2, kemudian koma, false, tutup kurung ya, setelah itu enter, maka akan keluar sabun ya. Bagaimana yang harga ya? Kalau yang harga gampang aja ya, kolomnya berarti kolom ketiga, yang membedakan itu hanya kolomnya saja, sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik lagi ya, jangkauannya kan B4 juga, koma, dolar B dolar 21 sampai atau jangkauannya ya E dolar B-nya 18 ya, B18 sampai dolar dolar 21, koma, kolom ketiga kan harganya ya, kemudian koma, false, tutup kurung ya, dolar B oke. Kurang L ya, VLOOKUP ya, tuh ya, ini ya, tuh ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung B4, dolar B dolar 18 titik 2 dolar dolar 21, 3, false, nanti akan membaca di sini tuh ya, 2500 kan ketemunya. Yang ini juga sama ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung yang sini B4, dolar B dolar 18 titik 2 dolar dolar 21, nah ini kan ada di kolom ke-4 ya, satuan itu ada di kolom ke-4, false, titik seperti ini ya. Nah, oke, nah nanti akan kebaca semua ya, ini akan kebaca semua tuh ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah ini yang untuk kolom VLOOKUP ya, tabel VLOOKUP. Nah bagaimana dengan yang HLOOKUP? Mari kita lihat rumus HLOOKUP ya. Nah HLOOKUP juga hampir sama ya dengan VLOOKUP ya. Nah kita lihat HLOOKUP jangkauan datanya itu HLOOKUP jangkauan datanya itu H17 sampai K21 ya, artinya jangkauan datanya ini sini ya, kalian perhatikan. Nah ini jangkauan datanya ya. Nah kalau kita mau membaca dari sini ke sini hampir sama rumusnya ya, misalnya nih sama dengan H lookup buka kurung, acuannya ada di sini ya,
ini ya, G4 koma dolar H dolar ya, kita lihat dolar H dolar berapa ini, dolar H dolar 17 ya, sampai dolar K dolar 21 ya, dolar K dolar 21. Kemudian kolomnya ya sesuaikan ini ya, ini kan berarti di kolom 2 ya, ada di kolom 2 tuh ya. Kemudian koma false ya, langsung ketemu nama sorry sebentar, G4 dolar H20 K20 sampai K20. Oke, lihat ya, ini bukan sampai 21 ya K-nya, tapi sampai 20, makanya membacanya salah ya. Ya, ini harusnya sampai K20. Dolar H dolar 17 dolar K dolar 20 koma 2 koma false susu. Ya, oh ya betul ya, ini C ya. Kalau kita ubah A ini tuh, sabun ya. Oke, kita lihat. Ya, benar ya. Halo up. Ya. Sekarang kita buat rumus ya. Satu lagi rumusnya hampir sama ya. Nih, sama dengan halo up buka kurung Mari kita lanjutkan halo up dolar H dolar 17 sampai dolar K dolar 20,3 false ya. Dolar K dolar false. Sebentar kita lihat. Up dolar H dolar 17 sampai dolar K dolar 20. Oke. Ya, di sini ada yang kurang ya. Rujukan sel rujukannya belum kita tulis, yaitu ini. Klik. Ini ada di G4 ya. Ini G4. Nah, ya. Jadi sel rujukan itu harus sel ajuan harus kita masukkan ya, ini selalu. Kemudian yang terakhir yang satuan ini adalah sama dengan H lookup buka kurung sel acuannya koma dolar H dolar 17 sampai dolar K dolar
volts. Oke, langsung ketemu ya. Kita ubah misalnya ini B, nah ini juga ketemu. Oke, demikian seterusnya nanti sampai bawah ya. Perhatikan tabelnya seperti ini ya. Oke, selamat bekerja, Tuhan memberkati.